Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Ya, sebelum kita masuk secara offline, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan bagaimana caranya membangun teamwork, tugas kelompok kuliah mahasiswa agar menjadi tim yang solid dan sukses. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas kelompok ya atau teamwork untuk melaksanakan tugas kelompok ini perlu dikelola dengan serius ya, dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik, menjadi teamwork ya, kelompok dalam mengerjakan tugas kelompoknya bisa menjadi sebuah tim yang solid dan sukses, tentunya mendapatkan nilai yang baik karena sangat tergantung kepada bagaimana timnya bekerja secara kelompok. Nah, sebuah teamwork atau kelompok ya, tugas kelompok bisa dikerjakan dengan baik apabila di dalam sebuah kelompok itu selalu melakukan atau membangun suatu hubungan, kemudian selalu berinteraksi dan mengeksekusi kerja kelompoknya dengan baik. Jadi tidak mungkin sebuah tim akan bisa bekerja tanpa adanya hubungan, tanpa adanya interaksi, tanpa adanya eksekusi kerja yang baik. Oleh karena itu, maka setiap kelompok yang memiliki anggota ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, jumlahnya berapapun itu jumlahnya, sesuai dengan tugas yang diberikan, tugas mata kuliahnya, maka setiap anggota kelompok harus menyadari, harus memulai ya untuk membangun teamworknya, melakukan kerja tugas kelompoknya. Yang pertama yaitu bahwa setiap anggota kelompok itu tentu masing-masing individunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu tidak bisa dipungkiri ya, sesuatu yang sudah alami bahwa setiap anggota kelompok pasti ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu bisa dilihat dari performa anggota kelompok itu masing-masing, yang oleh karena itu maka harus bisa diterima oleh setiap anggota kelompok apapun siapapun ya, yang menjadi anggota kelompoknya, bahwa pasti ada memiliki kelebihan dan pasti juga akan memiliki kekurangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sebuah teamwork, sehingga kelebihan dan kekurangan itu bisa di-manage, diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang positif untuk membangun teamwork yang baik, yang solid, yang sukses. Nah, kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa setiap anggota teamwork itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, baik itu pengalaman hidup maupun pengalaman pernah bekerja atau pernah uh, membuat tugas kelompoknya, teamworknya, ya, itu tentu akan mempengaruhi juga bagaimana perjalanan sebuah kelompok atau teamwork dalam melakukan tugas kelompok. Jadi harus sadari bahwa masing-masing anggota kelompok itu pasti mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda, yang harus di-manage, yang harus dianggap sebagai sebuah potensi yang bisa membangun tim yang solid dan sukses. Nah, kemudian juga di samping pengalaman hidup, adanya kelebihan kekurangan, bahwa di dalam anggota kelompok itu pasti yang sudah ada yang punya pengalaman yang lebih senior, punya pengalaman kerja yang berbeda-beda ya, ada yang mungkin sudah biasa ya bekerja dalam kelompok, membuat sebuah teamwork yang bagus ya, yang aktif ya, artinya sudah berpengalaman, bahkan mungkin sering menjadi ketua kelompok ya, sering menjadi sekretaris kelompok, sering menjadi presenter dalam kelompoknya dan sebagainya. Itu tentu pasti ada di dalam setiap anggota kelompok yang untuk membuat teamwork tugas kelompok kuliahnya. Nah, yang kemudian yang keempat, tentu di dalam sebuah anggota kelompok terdiri pada individu-individu yang pasti sudah memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda, yang tentu
ada yang sebagian menilai karakternya atau kepribadiannya positif, ada yang menilai negatif, tapi dalam sebuah tim, sebuah kelompok, maka kepribadian dan karakter ini harus dimanage menjadi sebuah potensi. Ya, dari perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan untuk menjadi sebuah tim yang solid dan sukses. Yang penting bisa menerima bahwa masing-masing anggota kelompok itu memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga di dalam setiap anggota kelompok itu juga pasti mempunyai hobi dan kesukaan yang berbeda-beda ya. Artinya ada yang ingin dia diberi tugas sebagai ketua, ada yang ingin sebagai sekretaris, ada yang sebagai presenter atau sebagai MC dan sebagainya. Atau ada yang suka mungkin nanti akan bertanya, ada yang suka menjawab pertanyaan ya, ada yang suka menulis ya, macam-macam. Nah, itu merupakan pribadian dan karakter berbeda dan setiap anggota kelompok itu harus dijadikan sebuah potensi untuk membangun sebuah teamwork, mengerjakan tugas kelompok, kuliah, mahasiswa yang solid dan sukses. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa setiap anggota kelompok pasti akan menemui adanya anggota kelompok yang sangat aktif, sangat agresif ya, ada juga yang pasif ya. Ada yang obral bicara, ada yang malu berbicara, ada yang hemat bicara, macam-macam ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh sebuah tim, dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah tim, mengerjakan tugas kelompok ya. Teamwork untuk tugas kelompok, kuliah mahasiswa untuk menjadi kelompok yang solid dan sukses. Nah, oleh karena itu, maka setiap anggota kelompok, berapapun jumlah anggota kelompoknya, berapapun orang dikelola, bagaimanapun kepribadiannya, bagaimanapun kelebihan kekurangan pengalamannya, maka yang paling penting adalah harus saling mengenal dan harus saling memahami bahwa setiap karakter, setiap kepribadian, setiap kekurangan, setiap kelebihan, setiap pengalaman, setiap hobi, setiap orang yang aktif dan pasif daripada anggota kelompok itu harus semuanya menjadi tim yang solid dan sukses, terutama yang diandalkan menjadi ketua kelompok. Jadi harus ada pengelolaan dan penerimaan atas setiap anggota kelompok, situasinya apapun ya, apakah dia dianggap memiliki kelebihan atau dianggap memiliki kekurangan atau memiliki pengalaman, belum berpengalaman, punya kepribadian ya yang aktif, yang pasif, semua itu harus dikelola dan bisa diterima, dipahami oleh masing-masing setiap anggota kelompok. Apalagi nanti ini harus dikelola oleh seorang ketua kelompok yang bisa membina anggotanya masing-masing agar tercipta teamwork atau tugas kelompok kuliah mahasiswa yang solid dan sukses. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa kiat atau beberapa saran agar kelompok ini betul-betul dikelola dengan serius sehingga terbangunlah teamwork dan mampu mengerjakan tugas kelompok kuliah mahasiswa dengan sebaik-baiknya, mendapatkan hasil yang baik ya. Dan oleh karena itu maka ada beberapa cara untuk membangun teamwork untuk tugas kelompok kuliah mahasiswa ini agar menjadi teamwork yang baik, yang solid dan sukses. Yang pertama, bagaimana kita sebutkan tadi bahwa yang pertama harus semua anggota kelompok, berapapun jumlahnya, individu yang ada dalam kelompok itu harus bisa memahami tujuan kelompok. Untuk apa kita membuat kelompok, apa tugas yang kita kerjakan ya dalam tugas kelompok ini, maka setiap orang yang ada di dalam kelompok itu, terutama ketuanya, harus bisa memberikan pemahaman apa sebenarnya tujuan kelompok ini ya. Tentu semua orang yang membuat sebuah kelompok teamwork untuk mengerjakan sebuah tugas ya kelompok mahasiswa, tentu tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan kualitas ya tugas kelompoknya yang paling baik, yang excellent, dan juga tentu akan berindikasi berimpact ya menjadi tugas yang terbaik yang mendapatkan nilai yang terbaik tentunya di dalam kelasnya masing-masing di antara kelompok-kelompok yang lain. Jadi yang pertama adalah harus memahami tujuan kelompok ya, kelompok mau dibawa kemana, tujuan besarnya apa
Ya, kalau ingin mendapatkan kesuksesan, tentu setiap orang harus memahami tujuan tersebut. Jadi seluruh anggota tim harus memahami dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tim atau kelompok, ya, dalam melaksanakan tugas kelompok kuliah mahasiswa tentunya. Yang kedua yaitu harus adanya kesepakatan misi, ya, yang dan arah yang jelas, ya. Kelompok ini dibuat untuk apa? Misinya, arahnya harus jelas untuk mencapai tujuan yang terbaik dan menjadi teamwork yang paling solid dan sukses. Nah, setiap anggota tim juga harus memiliki misi yang disepakati, ya, sejak awal dan harus menjadi pegangan pedoman bagi setiap anggota kelompok. Jadi harus dijelaskan, ya, mau dibuat kemana kelompok ini, visi dan misinya apa, kemudian sejak awal sudah sepakati adanya komitmen dan pegangan pedoman bagi setiap anggota kelompok agar dapat menjadi anggota kelompok yang baik, mendukung dari tujuan tercapai tujuan kelompok. Kemudian setiap anggota harus memahami tujuan yang ingin dicapai, kemudian adanya tanggung jawab, adanya kerja dan hasil kerja yang terbaik. Nah, yang kedua yang perlu dipersiapkan untuk membangun teamwork tugas kelompok kuliah mahasiswa yang solid dan sukses. Yang kedua adalah harus adanya lingkungan yang kondusif, ya. Ini harus dibangun, ya. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja kelompok yang nyaman bagi setiap anggota kelompok. Jadi siapapun yang menjadi anggota kelompoknya merasa nyaman. Siapapun yang menjadi ketuanya, sekretarisnya, ya, siapapun yang ditugaskan merasa nyaman di dalam kelompok itu. Nah, itu harus diciptakan, ya, menciptakan lingkungan kerja kelompok yang nyaman bagi setiap anggota kelompok. Kemudian membangun kepercayaan, ya, antar anggota kelompok dan saling memberikan motivasi, ya, untuk menjadi anggota kelompok yang aktif, yang giat, yang mau bekerja, ya. Kemudian harus ada saling menghargai, ya, pendapat siapapun dari anggota kelompoknya, ya, agar agar mendapatkan hasil kerja yang baik, maka harus saling menghargai di antara anggota kelompok agar tercipta lingkungan tugas kerja kelompok yang kondusif, ya, yang nyaman, yang membuat semangat kerja di dalam kelompok, teamwork tugas kelompok kuliah mahasiswa tersebut. Nah, yang ketiga juga harus membangun saling percaya, ya. Jadi setiap anggota kelompok harus saling terlibat, ya, saling berpartisipasi dalam setiap tugas kelompok dan bebas mengemukakan pendapatnya, bebas berkomunikasi, berargumen, ya, ikut mengambil keputusan, saling percaya walaupun terjadi berbeda-beda pendapat. Maka harus ada saling kepercayaan bahwa apapun pendapat teman di dalam setiap anggota kelompok adalah untuk memberikan yang terbaik bagi hasil tugas kelompok yang dikerjakan. Jadi harus ada saling percaya, harus ada pikiran yang positif, harus ada saling beranggapan bahwa perbedaan-perbedaan yang disampaikan, pendapat, ya, argumen dan sebagainya ada untuk mencapai hasil terbaik bagi kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu harus ada komunikasi yang terbuka. Keterbukaan ini penting sekali. Setiap anggota kelompok berkomunikasi, bisa komunikasi secara terbuka, jujur dan saling menghormati. Nah, bebas dalam mengekspresikan opininya, pikirannya, ya, dan solusi yang terbaik yang diberikan dalam menghadapi masalah-masalah yang terdapat di dalam tugas kelompoknya. Nah, setiap orang harus diberi kesempatan, berhak untuk didengar dan dipahami oleh anggota-anggota kelompok yang lain apa yang mereka sampaikan. Nah, keterbukaan ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah harus dibangun, yaitu yang kelima, rasa memiliki. Nah, dalam setiap anggota kelompok harus sadar untuk bisa bekerja sama dalam tugas kelompoknya, di mana bekerja sama ini adalah untuk mencapai kepentingan, tujuan dan kesuksesan bersama. Nah, kemudian juga harus diperkuat sense of belonging, rasa memiliki, ya,
dengan membangun etika, norma, dan panduan di dalam tim. Jadi rasa memiliki ini sangat penting, dan suatu kesadaran bahwa apa yang dibuat ini, yang dimiliki kelompok ini adalah untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, kemudian yang keenam itu harus menghormati pendapat setiap anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok bisa memberikan pendapatnya, kontribusinya, ya, yang beraneka ragam, berbeda-beda dalam membantu, ya, dan dalam mengerjakan, menyelesaikan, ya, tugas-tugas kelompok dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama di dalam tugas kelompoknya. Nah, ini pendapat-pendapat itu harus dihargai. Perbedaan yang ada dianggap akan memperkaya, ya, dan menyempurnakan hasil kerja kelompok. Perlu penghargaan terhadap kreativitas anggota kelompok. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, harus selalu ada evaluasi, ya. Artinya evaluasi terhadap proses, ya, kerja, cara kerja, interaksi anggota tim, semua harus dievaluasi, terutama oleh ketua kelompok maupun oleh masing-masing kelompok. Nah, perlu adanya rapat secara rutin, ya, pertemuan secara rutin, nama juga kerja kelompok, dan harus ada evaluasi terhadap progres kerja tim, dan harus ada jadwal yang jelas, dievaluasi sejauh mana sudah dikerjakan, sejauh mana orang mengerjakan, siapa saja yang ikut mengerjakan, dan apa hasil kerjanya itu disempurnakan kembali, perlu dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang kedelapan itu harus ada aturan disepakati, ya, tidak ada teamwork atau kerja kelompok yang bebas tanpa ada aturan yang disepakati sehingga setiap orang tidak jelas tanggung jawabnya, tidak jelas kerjanya apa. Ini perlu ada aturan yang disepakati, yang diterima bersama, yaitu ada kesepakatan terhadap aturan-aturan agar tim bisa bekerja secara efektif dan sukses. Kalau perlu ada reward dan punishment, ya, bagi anggota kelompok, ya, dengan membuat aturan yang bisa disepakati bersama. Nah, kemudian yang kesembilan, perlunya partisipasi aktif semua anggota kelompok, terutama partisipasi dari leadership, ya, kepemimpinan atau ketua kelompok bisa membangun, menciptakan anggotanya yang aktif, yang berpartisipasi dalam setiap tugas kelompoknya. Nah, terutama kepada leader, pimpinan, ketua kelompok, ya, harus selalu membangun partisipatif leadership, ya, seorang pemimpin yang partisipasif, baik itu dalam memimpin rapat, membagi tugas, ya, membuat keputusan, ya, membuat komitmen, evaluasi progres kerja, memberikan tanggung jawab, dan pengarahan terhadap anggota tim. Yang ke-10 adalah perlu adanya komitmen terhadap decision making, ya, yang berkualitas. Nah, semua harus berpartisipasi dalam membuat keputusan dan berkomitmen untuk menjalankan dan mempertahankan hasil kerja yang telah dibuat, yang kerja yang berkualitas dan tugas kelompoknya yang excellent, tentunya hasil dari komitmen bersama. Kemudian yang ke-11, perlu ada struktur tim yang solid, ya. Tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya pembagian tugas yang jelas. Tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya the right man on the right place. Jadi semua perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan hobi, perbedaan pengalaman, perbedaan kemampuan, skill, semuanya harus disiapkan dalam sebuah struktur tim yang solid sehingga jelas pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya dan menempatkan orang sesuai dengan apa skill dan pengalaman yang dimilikinya, termasuk apa hobi dan apa yang menjadi kesukaannya di dalam pekerjaan sebuah teamwork tersebut. Nah, kemudian ke-12 adalah harus bisa membangun kohesi, yaitu harus adanya sarana komunikasi, ya, alur kerja yang mudah, harus ada prioritas yang jelas. Nah, semua harus terlibat, ya, dan patuh dan taat kepada pedoman kelompok yang telah dibuat, yang disepakati bersama.
Yang terakhir tentu yang paling penting yang ke-13 yaitu harus ada eksekusi. Jadi semua apa yang telah dipersiapkan tadi, baik orangnya, metode kerjanya, ya, aturan-aturannya, rasa memilikinya, ya, keterbukaan, struktur, tidak akan ada gunanya kalau tanpa dieksekusi. Tugas kelompok ini dibuat dengan apa yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin sehingga menjadi tugas kelompok yang berkualitas, bermutu, ya, dan sukses tentunya mendapatkan nilai terbaik untuk kepentingan semua anggota kelompok. Baik, itu yang saya berikan untuk membangun teamwork agar mengerjakan tugas kelompoknya nanti mahasiswa, ya, tugas kelompok kuliahnya bisa sukses. Oleh karena itu silahkan ini dipedomani untuk mahasiswa. Dan karena saya sudah memberikan sinyal bahwa masing-masing mata kuliah harus membentuk tim atau kelompok, ya, dan tugas kelompoknya nanti akan saya share secara khusus untuk kelas masing-masing, untuk mata kuliah masing-masing. Maka pada kesempatan kali ini silakan apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman. Silakan untuk mulai mencari siapa anggota-anggota kelompoknya sesuai dengan apa yang saya pandu, berapa jumlah anggota kelompok, berapa kelompok yang harus dibuat dalam satu kelas. Nah, oleh karena itu bagi yang sudah melihat panduan ini, silakan menuliskan namanya, menuliskan NIM-nya, menuliskan kelasnya, menuliskan mata kuliahnya, dan menuliskan kelompok berapa yang dipilih, ya. Jadi misalnya Ani NIM 11.0 dan seterusnya, kelas 3A misalnya, ya. Kemudian mata kuliahnya apa? Apakah komunikasi politik, ya, apakah kewarganegaraan, ya, kemudian barulah disebutkan pilih kelompok yang berapa, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan, ini sekaligus ya sebagai mengisi absensi kita yang pada kesempatan ini memang masih diberi work from home, ya. Sambil kita menunggu mahasiswa kembali dan kita bisa nanti masuk ke kelas, apakah itu untuk UTS dan juga untuk kerja tugas kelompok yang telah kita persiapkan. Nah, kedepannya akan saya berikan apa tugasnya masing-masing, dan kita akan menunggu semua teman-teman sudah sampai hadir kembali tentunya di Pekanbaru untuk bisa masuk satu kelas full, ya, tidak ada lagi yang belakangan atau menyusul. Maka silakan semuanya untuk mempersiapkan pertama kelompoknya, siapa-siapa anggota kelompok, ya, di samping diisi di kolom ini, dan juga pastikan bahwa semua mahasiswanya sudah hadir, sudah ada di Pekanbaru, dan kita nanti bisa melaksanakan di kelas sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, baik itu untuk mengerjakan tugas kelompok maupun untuk ujian tengah semester. Terima kasih. Demikian saja. Selanjutnya akan nanti disampaikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.